Survei Litbang Kompas yang digelar 15-20 Juni menunjukkan Anies memiliki elektabilitas tertinggi di Jakarta. Elektabilitas Anies berada di angka 29,8%, Ahok berada di posisi kedua dengan 20%. Posisi selanjutnya ada Ridwan Kamil 8,5%, ada juga tokoh lain yang masih di bawah 3%. Nama yang sering disebut akan maju di Pilkada Jakarta adalah Kaisang Pangarep. Elektabilitasnya masih di angka 1%. Jakarta, meskipun bukan lagi sebagai ibu kota, tetap seksi, terutama di mata para politikus. Itulah kenapa meski ibu kota negara sudah dipindah ke Kalimantan, para elit politik itu masih enggan untuk pindah dan berkantor di sana. Banyak pengamat yang memprediksi kalau presiden dan wakil presiden yang terpilih masih tetap ingin berkantor di Jakarta. Selain secara infrastruktur, IKN itu belum siap. Dan ini yang paling penting, mayoritas perusahaan media, semua itu ada di Jakarta. Media adalah infrastruktur penting untuk membangun pencitraan buat seorang politikus. Apalagi buat mereka yang ingin menjadi calon presiden dan calon wakil presiden di 2029 nanti. Jadi kalau Prabowo atau Gibran harus pindah ke IKN, lah nanti siapa yang memberitakan gerak-gerik mereka supaya tetap tersorot oleh kamera? Bisa hilang dari radar calon pemilihnya kalau presiden dan wakil presiden terpilih itu jauh dari keramaian media. Dan panggung popularitas nanti bisa direbut oleh Gubernur Jakarta yang punya peluang lebih besar karena mereka ada di epicentrum media. Itulah kenapa Jakarta masih tetap seksi di mata para politikus, terutama buat mereka yang punya ambisi untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden di periode mendatang. Dan itulah kenapa Anies Baswedan berani turun pangkat dari calon presiden menjadi calon gubernur, meski disoraki oleh banyak orang. Anies jelas mengincar posisi calon presiden di 2029 dan itu hanya bisa dia lakukan ketika dia menjadi gubernur Jakarta, di mana dia nanti akan menari di panggung besar untuk tetap mempertahankan popularitasnya. Bahkan kalau perlu menaikkan namanya supaya lebih terkenal. Kalau masalah akrobat politik supaya terus dibicarakan orang, Anies ini masih jagonya. Ada aja ulahnya yang bikin orang terus membicarakannya sehingga nama dia semakin lama semakin menancap di benak banyak orang. Lawan Anies dalam akrobat politik itu cuman Ahok. Dua mantan lawan di Pilgub DKI 2017 ini tetap menjadi magnet yang kuat di dalam survei siapa yang layak untuk memimpin Jakarta. Beberapa lembaga survei sudah menghitung bahwa nama Anies dan Ahok tetap kuat khusus untuk DKI Jakarta. Mungkin ini akibat perseteruan lama mereka sehingga orang ingin terjadi duel El Clasico di antara mereka. Anies sementara ini didukung oleh 3 partai untuk maju menjadi calon gubernur di Jakarta, yaitu PKS, PKB, dan Nasdem. Sedangkan Ahok yang berasal dari PDI Perjuangan, kalaupun dia akhirnya maju, partainya harus berkoalisi dengan partai lain. Karena suara PDI Perjuangan yang turun atau anjlok di Jakarta itu nggak cukup sendirian untuk mengusung calon gubernur. PDI Perjuangan yang hanya punya 15 kursi sekarang harus mencari partai koalisi minimal totalnya 6 kursi supaya bisa mencalonkan. Kalau mereka nggak dapat koalisi, ya mau nggak mau harus bergabung dengan partai lain yang lebih kuat koalisinya. Tetapi dalam mencari koalisi biasanya nih, PDI Perjuangan itu sudah handal. Tinggal kita harus menunggu kejutan-kejutan pasangan calon yang akan diumumkan PDI Perjuangan beserta partai koalisinya. Sedangkan Golkar untuk di Jakarta kemungkinan akan mencalonkan Ridwan Kamil. Karena nama Ridwan Kamil juga terus menguat. Meski sempat ada kabar beberapa petinggi Golkar itu lebih membutuhkan Ridwan Kamil di Jawa Barat. Karena di sana ada calon kuat dari Gerindra, yaitu Deddy Mulyadi.
Tapi dari peta popularitas, 3 nama itulah yang sedang dibicarakan sekarang, yaitu Anies, Ahok, dan Ridwan Kamil. Belum ada calon lain yang secara popularitas itu menyaingi mereka bertiga. Tadinya sih ada rencana Kaesang, putra bungsu Jokowi, akan ikut bertanding di Jakarta. Tetapi sesudah disurvei, cuman dapat 1% doang. Dan akhirnya melipirlah ke Jawa Tengah karena di sana peluangnya Kaesang mungkin lebih besar. Tapi bisa dipastikan pertarungan di Pilgub DKI Jakarta akan berjalan keras dan menarik untuk ditonton oleh masyarakat. Apalagi para calon akan disediakan panggung-panggung raksasa dari berbagai media sebagai arena berdebat yang akan menaikkan popularitas mereka. Belum ditambah, nanti ada strategi black campaign yang dimainkan pastinya dalam usaha menjatuhkan lawan. Ingat Pilgub DKI 2017 di mana Ahok akhirnya jatuh karena pernyataannya diputar balikan di media sosial dan disambut gerakan 8 triliun umat yang kumpul di Monas. Saya justru belum melihat ada calon yang kuat lagi selain 3 nama tadi. Nama Andika Perkasa, Risma, Yusuf Hamka belum cukup kuat secara popularitas untuk menandingi 3 nama itu. Atau kalian ada pilihan lain selain nama Anies, Ahok, atau Ridwan Kamil? Kita tunggu waktunya sambil seruput kopi tentunya. Gaspol.